Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah syafi'i wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin yang biasanya pengajian dilaksanakan, diselenggarakan setiap pada Isya sampai pukul 21.00. Namun oleh karena malam ini pada Isya saya ada acara di kampung Cikukui, desa Singajaya maksudnya ya. Sukamaju berarti desa Sukamaji ya, Sukamaju ya, Kecamatan Jonggol. Maka oleh karenanya untuk sementara minggu ini pengajian ditarik waktunya pada maghrib sampai Isya. Adapun malam Senin depan mudah-mudahan normal kembali seperti biasa, dilaksanakan pada Isya sampai pukul 21.00. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, yang kelak di hari kiamat kita sangat mengharapkan, sangat membutuhkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kita di dalamnya. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita memperoleh syafaat utama dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang mulia, baik, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Dan semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, kita semuanya juga keluarga kita yang masih ada di alam dunia, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang mudah, yang barokah, yang banyak untuk ibadah kepada Allah dan untuk mensiarkan agama Allah. Yang sedang sakit semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ayo colokan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam hadis qudsi, yaitu hadis yang matan redaksinya adalah bersumber dari wahyu Allah atau firman Allah, namun dilapalkan, diucapkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kategori lain dari hadis qudsi adalah wahyu Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala la ilaha illallah isni paman qalaha dakhala isni wa man dakhala isni faqad umina min adabi. Rawahu Ibnu Asakir. Hadis ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah hisni adalah bentengku. Ini kata Allah. Jadi Allah mempunyai benteng. Benteng Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini disebut juga kalimat Hisnullah, artinya bentengnya Allah. Memang kalimat la ilaha illallah itu namanya banyak. Bisa disebut kalimat Hisnullah, artinya bentengnya Allah. Bisa disebut kalimat Thayyibah, artinya kalimat yang paling baik.
untuk diucapkan oleh orang-orang beriman. Atau juga bisa disebut kalimatul ikhlas, artinya kalimat yang memurnikan keesaan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Esa, zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Bisa juga disebut kalimatun najah, artinya kalimat yang dapat menyelamatkan diri kita dari sentuhan api neraka. Bisa juga disebut kalimat takwa, artinya kalimat yang apabila kalimat ini kita dawamkan, kita istiqomahkan, artinya kita selalu berzikir dengan kalimat tersebut, maka itu akan bisa menghantarkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Minimal paling tidak kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, walaupun kitanya umpama belum bertakwa, tapi kita akan digolongkan, dimasukkan ke dalam rombongan orang-orang yang bertakwa dengan sebab kita selalu berzikir dengan kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kata Allah, la ilaha illallah adalah bentengku. Jadi Allah mempunyai benteng, benteng Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Allah, paman qolaha dakhala husni, maka barang siapa yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah, terutama setiap selesai sholat fardu 5 waktu, kita selalu berzikir dengan zikir la ilaha illallah minimal 165 kali. Dakhala hisni, maka orang itu berarti sudah masuk ke dalam bentengku. Jadi kalau kita selalu berzikir kepada Allah setiap selesai sholat fardu 5 waktu dengan zikir la ilaha illallah minimal sebanyak 165 kali, sebagaimana yang diajarkan oleh guru mursyid, maka itu artinya kita sudah masuk ke dalam bentengnya Allah. Kita sudah berada di dalam bentengnya Allah. Kita sudah berada pada posisi yang aman dari api neraka. Jadi sudah dibentengi dengan kalimat la ilaha illallah. Api neraka pun gak akan berani menyentuh tubuh kita, karena udah ada benteng kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mungkin api neraka ciptaan Allah akan menyentuh tubuh orang yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah? Gak berani api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita ingin mengamalkan zikir la ilaha illallah setiap selesai sholat fardu 5 waktu sebanyak 165 kali, ya kita harus minta ditalkin dulu, minta diajarkan dulu tentang tata cara atau kaifiat berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kepada siapa? Orang yang berhak mentalkin kalimat la ilaha illallah adalah guru mursyid. Guru mursyid yang pangkatnya waliyun min auliyaillah, yang pangkatnya kekasih Allah, yang sanad, yang silsilah sanadnya dalam thariqah nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang seperti inilah yang berhak mentalkin kita. Sultanul Aulia, Gausul A'dham, Qutubul Alamin, As-Sayyidu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan, fal wajibu 'alal insani
talabu hayatil qalbil ukhrawiyyi min ahli talqin fid dunya qabla pautil waqti. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Fal wajibu 'alal insan, maka bermula yang wajib atas seluruh manusia yang hidup di alam dunia adalah talabu hayatil qalbil ukhrawi. Wajib seluruh manusia mencari sesuatu yang dapat menghidupkan hati, mencari sesuatu yang dapat menghidupkan hati. Jangan sampai kita punya hati mati. Kalau kita punya hati mati, maka hati yang mati tidak akan menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, karena hatinya sudah mati. Dan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, kamal hayy wal mayyit, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang suka berzikir itu adalah orang yang hidup, dan orang yang tidak pernah suka berzikir itu ibarat mayit, orang yang sudah mati. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, juga oleh guru-guru mursyid kita, agar kita mencari sesuatu yang dapat menghidupkan hati kita. Di manakah kita akan mendapatkan sesuatu tersebut yang dapat menghidupkan hati kita sehingga hati kita hidup? Kalau hatinya hidup, insya Allah hati yang hidup akan mampu menjadi kekuatan di dalam diri kita. Hati yang hidup akan mampu menjadi energi, menjadi pendorong, penggerak terhadap seluruh anggota badan kita yang johir untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau manusia hatinya hidup. Nah, sesuatu yang dapat menghidupkan hati kita dapat kita peroleh atau bisa kita dapatkan, yaitu min ahli talqin, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, min ahli talqin fi dunya, dari ahli talqin yang masih hidup di alam dunia. Qabla pautil waktu, sebelum waktunya habis. Jadi maksudnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kepada kita, ayolah manusia segera ditalkin, segera minta ditalkin, segera ditalkin kepada guru mursyid dengan zikir la ilaha illallah sebelum datang ke mati. Jangan sampai udah mati baru ditalkin, sedang sakarat baru ditalkin. Emang nggak boleh? Ya dilarang sih nggak boleh sih enggak, monggo baik, tapi waktunya kurang pas, kurang efektif. Orang sedang sakarat baru ditalkin. Kita tahu orang sedang sakarat itu sudah masuk alam metafisika, sudah masuk alam goib. Yang dilihat oleh orang sakarat bukan kita, ya malaikat, bisa setan menampakkan gurunya, menggoda orang tersebut agar menghembuskan napasnya yang terakhir, tidak membawa iman dan Islam. Jadi sakaratul maut itu sudah masuk situasi gawat darurat. Boro-boro yang bersangkutan telinganya dapat mendengar
talqin, zikir, lailol yang kita ajarkan, dia menghadapi melihat sesuatu yang mengerikan aja udah membuat dirinya lupa segala-galanya. Ngomong ke hese, kumarik nurutan anak, apalagi udah ada di alam kubur, udah beda alam, udah ditalkin mah sekarang di dunia, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung ngomongnya masih jelas, belum balelol. Ini udah setruk baru minta ditalkin, ngomongnya itu benar, kumaha tuh. Ayo, ini perintah Nabi, perintah panutan kita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini sabda Rasulullah, ini perintah Rasulullah kepada umatnya. Talkinkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan mati di antara kalian. Kita semuanya pasti akan mati, walaupun sekarang keadaannya masih sehat, walaupun sekarang keadaannya masih muda, masih remaja, tetap mau remaja, mau muda, mau dewasa, mau tua, tetap pasti bakal mati. Nah, sebelum kita mati, kita harus sudah menerima pentalkinan kalimat la ilaha illallah dari guru mursyid dikala kita masih sehat, belum stroke. Kalau kita lagi sakit boro-boro minta ditalkin, rasakan kanjeri ge gading sia yang tergering suka sia beleguk sia udah sia di beleguk mau ditalkin sehat lah, boro-boro minta ditalkin. Kita merasakan sakit aja udah kewalahan. Ayo sekarang mumpung sehat. Nah, ini perintah Rasulullah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bal wajibu 'alal insan talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti. Wajib tuh atas seluruh manusia mencari sesuatu yang dapat menghidupkan hati dari seorang ahli talqin, yaitu guru mursyid yang kamil mukamil, yang pangkatnya waliyun min auliyaillah, yang sudah bersih johir batinnya, sudah dekat kepada Allah. Gitu. Wajib atas manusia mencari sesuatu yang dapat menghidupkan hati dari seorang ahli talqin qabla fautil waqti, sebelum waktunya habis. Maksudnya sebelum datang ajal, sebelum datang kematian. Jangan sampai udah sekarat baru ditalqin, udah mati baru ditalqin. Ya silakan, boleh-boleh saja, cuma nggak tepat, waktunya nggak pas. Sekarang sehat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sebagai orang yang beriman selalu berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah, di samping kita sudah masuk ke dalam bentengnya Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, wa man dakhala hisni faqad umina min ajabi, dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengnya Allah, faqad umina min ajabi, kata Allah, maka sungguh dia akan diamankan, akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah. Jadi sudah mendapatkan jaminan dari Allah bahwa dirinya akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah, dari siksa neraka. Karena kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha bit ta'zim hudimat lahu arba'atu alafin jambim minal kabair
barang siapa yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling afdal, yaitu la ilaha illallah, dan ia memanjangkan kalimat la-nya 3 alif 6 harakat, karena memang hukumnya mad zaid munfasil. La ilaha illallah, la-nya dipanjangkan bitakjim dengan maksud dan tujuan mengagungkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung. Kudimat lahu arba'atu alafi jambi minal kabair. Maka dengan barokah kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan menghapus 4.000 dosa besar yang pernah kita lakukan. Tuh, andai kata kita punya dosa besar sebanyak 4.000, itu terhapus dengan ucapan la ilaha. Inilah kehebatan kalimat la ilaha. Luar biasa kalimat ini, bisa menghapus 4.000 dosa besar. Makanya kalimat ini juga bisa disebut kalimat taubat, karena dengan kalimat ini dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bahkan dengan kalimat ini kita bisa masuk surga. Seandainya di dalam hati kita tidak terdapat keyakinan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan la ilaha illallah, kita nggak bisa masuk surga. Makanya kalimat la ilaha illallah, ada yang mengatakan kalimat miftahul jannah, artinya kuncinya surga. Ini musola miftahul jannah, ini musola kuncinya surga. Jadi orang Cite kalau pengen masuk surga ya datang ke musola ini, sholat berjamaah, ngaji gitu kan. Cuma yang ke surga tapi jauh di musola gitu. Sila di pos rondawa bari main gaple. Para jamaah tos si boring teh tiasa deui ka isanya, bari langsung pamitan wae lah. Sabenerna mah teh hayangna mah sare teh. Aduh. Rumah ada tugasnya. Saya kurang sehat ya, tetep orang kudu berjuang lebak sakit lah. Para jamaah cek saja di Ustaz ngeunah, ketemu ngeunahnya sila baik diberi amplop. Aing mah teu butuh amplop, bisa kenal amplop. Dah kita ngeunah ieu. Sila sih beunang. Are. Ulah serius teh. Bisa jadi aki-aki. Nah, begitu. Banyaklah hadis-hadis ya, kalau kita mau buka hadis-hadis tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Enggak cukup 2 jam 3 jam, enggak cukup seminggu 2 minggu, banyak. Demikian, mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat. Allah jadikan ilmu yang barokah buat kita. Sip goreng langsung pamitan wae nya. Endangnya. Demikian, mari kita tutup taruh kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah. Allahumma ahlik man fi halaki shalal islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila yaumin amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada